Halo semuanya, kami dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen dengan kelas penciptaan usaha wirausaha kelas A dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Neni Anggraini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bisnis model Canvas dengan bisnis kami yaitu Sebelah Devil and Angel atau Sebelah DNA. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Nah, yang pertama yaitu ada Veronica Ferawati Samosir, lalu ada Genoveva Maria J. Hadut, lalu ada Justin Samuel Valentino Tobing, lalu saya sendiri sebagai moderator yaitu Margareta Lovlina Felicia, lalu ada Luis Dadika, dan yang terakhir ada Cindy Sri Deviana Manalu. Nah, untuk logo akan dijelaskan oleh Luis. Silakan. Baik, di sini merupakan logo dari Sebelah DNA kami. Dalam logo Sebelah DNA kami ini terdapat sayap devil berwarna merah, yang berarti kami menyediakan sebelah yang pedas dengan 3 level kepedasan. Dan ada sayap angel warna putih, yang berarti kami menyediakan sebelah yang tidak pedas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Luis. Lalu di sini ada varian sebelah yang akan dijelaskan oleh Justin. Baik, saya akan menjelaskan varian seblak yang akan kami jual. Yang pertama itu ada kerupuk seblak, yang dilihat dari gambar kami akan menjual kerupuk seblak. Dan yang kedua ada seblak kuah yang tersedia 3 level, yang dimana level 0 itu untuk level yang tidak pedas atau seblak angel, dan level 1, 2, 3 adalah seblak yang pedas atau seblak devil yang menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Dan ini adalah gambar di mana kami akan menjual produk seblak kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Justin. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa dari Sebelah Devil and Angel kami menyediakan tentang kerupuk sebelah sama sebelah kuah. Lalu tiba saatnya akan ada penjelasan tentang bisnis model Canvas. Nah, yang pertama yaitu ada customer segment yang akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang customer segment. Nah, kami membagi customer segment kami ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah geografis, yaitu masyarakat daerah Jakarta Timur. Yang kedua di bagian segmentasi demografis ada berdasarkan gender, yaitu pria dan wanita, berdasarkan usia dari usia 10 sampai 65 tahun. Dan yang ketiga berdasarkan segmentasi perilaku. Yang pertama adalah kelas sosial, yaitu kelas menengah ke bawah dan ke atas. Dan yang kedua adalah gaya hidup, yaitu yang suka makanan praktis, menyukai makanan pedas, suka nyemil, simple, dan cepat saji. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cindy. Lalu setelah kita mendengarkan penjelasan tentang customer segment, yang kedua yaitu ada value propositions yang akan dijelaskan oleh Veronica. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition atau keunggulan dari produk yang kami produksi. Nah, dari segi rasa, produk yang kami produksi ini yaitu di DNA seblak ini memproduksi 3 varian rasa pedas, 3 level varian rasa pedas, dan 1 varian yang tidak pedas atau biasa disebut dengan seblak angel. Dan yang untuk varian pedas kita sebut dengan devil seblak, sehingga disingkat dengan DNA seblak. Nah, namun kami tidak hanya memproduksi seblak aja, tapi kami juga memproduksi yang namanya kerupuk seblak. Dan untuk yang value proposition yang kedua, terdapat paket promo yang menarik. Jadi tidak hanya dengan varian rasa yang banyak, kami juga mau memberikan promo-promo menarik untuk customer. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan yang
berkualitas tanpa bahan pengawet. Jadi produk yang kami produksi ini tidak menggunakan pengawet makanan. Jadi hanya bisa dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Namun nanti kami juga akan membuat estimasi sampai kapan batas seblak ini dapat dikonsumsi oleh customer kami. Yang keempat yaitu keunggulannya, kami akan menggunakan packaging kami yang menarik dan juga higienis. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Veronica. Nah, setelah value proposition, yaitu ada channel yang akan dijelaskan oleh Genoveva. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang channel. Bagaimana kita menyampaikan produk kita sampai kepada konsumen melalui penggunaan channel. Yang pertama itu sosial media, di mana tempat kita memasarkan suatu produk, yaitu produk seblak yang dapat dilihat orang-orang atau para konsumen produk apa saja yang kita pasarkan. Yang kedua itu ada PO, di mana di saat kita memasarkan produk yang belum diproduksi dan ketika mereka melakukan pemesanan serta pembayaran, lalu kemudian akan diproduksi suatu produk yaitu seblak. Berikutnya ada direct selling, di mana penjualan dilakukan secara tatap muka atau langsung. Baik, selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Genoveva. Nah, setelah channel, yaitu ada customer relationship yang akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama itu adalah interaksi antara karyawan dengan konsumen atau pelanggan. Nah, kalau interaksi ini merupakan hal yang penting agar mampu membuat pelanggan merasa nyaman, dan yang kedua adalah menjaga kualitas produk seblak, yang ketiga adalah menjaga kenyamanan konsumen dan mengadakan diskon atau promo yang juga menarik minat para konsumen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cindy. Lalu setelah customer relationship, yaitu ada key partner yang akan dijelaskan oleh Genoveva. Berikut kembali saya akan menjelaskan tentang key partner, di mana pihak-pihak yang diajak bekerja sama untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, pengurangan resiko, dan serta peningkatan kinerja. Berikut kita bekerja sama dengan yang pertama itu GoFood, yang kedua supplier, yang ketiga agensi iklan di media sosial. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Genoveva. Nah, setelah key partner, yaitu ada key activities. Nah, saya akan menjelaskan tentang key activities tersebut. Yang pertama, pastinya kita akan menyediakan bahan baku terlebih dahulu. Lalu, yang kedua yaitu membuat seblaknya bagaimana. Terus yang ketiga yaitu melakukan pengadaan kerupuk seblak. Karena kerupuk seblak ini kami membelinya itu dari supplier. Lalu yang kedua, mempromosikan dan memasarkannya melalui offline maupun online. Nah, memasarkan melalui offline itu bisa digunakan dengan direct selling. Lalu dengan online itu bisa melakukan pemesanan melalui media sosial atau GoFood. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pencatatan keuangan. Nah, setelah kita melakukan suatu aktivitas atau apapun itu, nah kita ada pencatatan keuangan. Lalu yang keempat, melakukan pengiriman seblak. Karena kita ada direct selling. Nah, setelah key activities, yaitu ada key resources yang akan dijelaskan oleh Justin. Baik, saya akan menjelaskan key resources dari seblak ini. Yang pertama ada SDM yang berkompeten, bekerja sama dan terlibat, yang dimana contohnya itu seperti pegawai. Kita menjalankan bisnis Devil and Angel seblak ini. Kita bekerja sama untuk membuat seblak yang akan dinikmati oleh semua kalangan, dan pihak terlibat yang membantu untuk proses pembuatan dari Devil and Angel seblak ini. Yang kedua ada sistem pembayaran, di mana kami menyediakan pembayaran secara tunai dan non tunai. Yang tunai bisa membayar langsung dengan cash, dan non tunai bisa membayar langsung menggunakan platform dompet online seperti OVO, Dana,
SKP, dan platform lainnya. Yang ketiga ada peralatan, di mana peralatan ini sebagai sumber daya di mana kami membuat seblak menggunakan peralatan yang bersih, lengkap, dan layak untuk pembuatan seblak ini. Lalu yang keempat ada packaging. Packaging adalah sebuah kemasan yang akan digunakan untuk membungkus seblaknya ini, di mana kami melakukan pengemasan yang sesuai dan tidak menghilangkan cita rasa dari seblak itu sendiri. Kami melakukan pengemasan untuk kerupuk, kami melakukan pengemasan yang tidak mudah keras dan tidak melempem. Dan untuk seblak kuahnya kami mendesain kemasannya seperti frozen food sehingga bisa dibawa pulang dan bisa dipanaskan dan dinikmati kembali. Lalu yang kelima ada desain, yang dimana desain ini kami buat agar seblaknya terlihat menarik dan mengambil sebuah foto untuk menjadikan sebuah promosi, yang dimana bisa dilakukan secara offline dan online. Yang offline itu seperti promosi mulut ke mulut, dan online bisa menggunakan sosial media atau handphone atau SMS atau rekan-rekan kerabat. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Justin. Nah, setelah key resources, yaitu ada cost structure yang akan dijelaskan oleh Luis Dadika. Baik, selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya ini merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan, di mana di dalamnya ini mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition-nya. Adapun yang termasuk dalam cost structure ini adalah yang pertama biaya bahan baku dan pembelian kerupuk seblak dari supplier. Yang kedua, biaya saat memproses pembuatan produk. Yang ketiga, biaya untuk pemasaran atau promosinya. Yang keempat, biaya kemasan dan packaging. Dan yang kelima adalah gaji karyawan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Luis. Nah, setelah cost structure, yaitu yang terakhir ada revenue stream yang akan dijelaskan oleh Veronica. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang revenue stream. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa dalam dunia bisnis itu pengertian dari revenue stream itu adalah sumber-sumber yang berkontribusi mengisi kas suatu usaha atau suatu perusahaan, baik itu secara langsung melalui proses pemasaran produk atau jasa yang kita produksi ataupun secara tidak langsung. Nah, jadi pada bisnis yang kami rencanakan ini, kami mendapatkan revenue streams itu melalui penjualan produk seblak kuah kami dan juga penjualan kerupuk seblak kami, yaitu yang dimana kami melakukan produksinya itu secara langsung atau dipasarkan secara langsung kepada customernya. Nah, untuk modal awal kami mendapatkan modal awal untuk mendirikan bisnis kami itu didapatkan dari sumbangan dari setiap anggota yang menjadi anggota kelompok yang mendirikan usaha bisnis seblak DNA ini. Baik, sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Veronica. Baik, itulah akhir dari perencanaan bisnis kami dengan menggunakan bisnis model Canvas. Semoga apa yang kami berikan kepada kalian semua bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kami dari kelompok 2 pamit untuk undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.